ke bangku sampai saat sekarang. Saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Kan nggak tahu. Aduh, aku jadi ketawa ya. Tahu Masa Abang Firdaus kok nggak tahu siapa yang naikin ke atas meja? Emang ada? Nggak nyadar atau gimana ya Bang ya? Kok nggak sadar dinaikin ke atas meja? Emang ada yang lain yang naikin Bang? Kayak main sandiwara aja. Nanti lama-lama Bapak bilang nih kayak gini nih, saya tidak tahu kenapa saya juga bisa membela Rasman dan berteman sama Rasman. Saya tidak tahu kenapa seperti itu. Sekarang Bapak naik ke meja, Bapak bilang Bapak tidak tahu kalau saya tiba-tiba naik ke meja. Oh, Bapak tidur apa bagaimana sih Pak? Lucu deh. Biasa mengalihkan emang magic situasi. Bang, magic ya. Udah, bukan realita, bukan apa, tapi bener-bener magic. Udah, itu aja yang abang percaya. Karena abang nggak tahu kok bisa berdiri di atas meja sidang. Itu magic, sulap. Pak Tarno yang nyulap. Serius, bantu kemarin sama Master Limbat di belakangnya. Magic Bang, magic ya. Magic. Kok bisa nggak tahu sih? Tapi nggak apa-apa Bang, dari ketidaktahuan abang naik ke meja sidang, berarti apa yang dilakukan sama abang semuanya ya, terkait dengan apapun itu, berarti ada magicnya. Magic Bang. Coba abang telepon Pak Tarno sama Master Limbat, kenapa bisa sampai menghipnotis abang kemarin tuh sehingga naik meja sidang. Be smart. Udah jelas-jelas kau itu salah. Yang kau naik itu meja. Nggak tahu loh tahu Bang. kau nggak ada sopan santun, malah banyak cerita kau. Nggak tahu dia siapa yang menaikin. Tahu kau apa meja ini? Bukan dia. Tempat makan. Ada yang naikin gitu Bang. Kau udah orang tua masa naik kau. Anak-anak aja kita naik meja marah kita. Apalagi kau itu udah orang tua. Kau nggak tahu sopan santunnya. Nah, banyak lagi alasan kau. Bukannya kau minta maaf. Ini malah membela. Aduh, mengelak lagi kau. Bukannya kau minta maaf. Malah rumah jelek aja kalau kita datang, kalau kita sebagai tamu, pasti marah orang yang punya rumah. Apalagi yang kau naikin itu kantor. Kau ya. Kalau lu aja kagak tahu, apalagi kita. Kaki-kaki lu. Kenapa nanyanya sama kita? Yang naiknya lu, kok nanya sama kita? Kagak salah tuh. Hah? Kayaknya tuh kaki sama badan habis kesenggol soang. Jadi ujuk-ujuk aja ada di meja gitu. Coba lapor ke ansip terdekat, siapa tahu bisa diperiksa kaki sama badan lu. Biar diketahui siapakah yang membuat badan sama kaki lu ini ada di meja persidangan gitu. Ya kan, biar diuji gitu. Kemarin lu bilang katanya refleks. Terus setelah itu lu bilang spontan. Tapi sekarang belaga amnesia. Kagak tahu siapa yang ngebuat lu ada di atas meja. Jadi yang bener yang mana, Coda? Hah? Makanya Coda, kalau ingin menjadi pembohong yang baik dengan benar, minimal sedikit profesional, sedikit konsisten gitu. Agar congor sama otak ini sinkron gitu, agar nyambung. Makanya lain kali pas pembagian, otak dan congor tuh hadirnya bersamaan. Jangan terpisah. Habis sebelumnya cuma mengejar paket lengkap dan paket hemat sih. Iya, giliran pembagian congor hadir paling depan, pas pembagian otak kagak pernah hadir, mandol. Aduh,
Saya nggak habis pikir, ada ya pengacara-pengacara yang asal bunyi, asal ngomong, cuma modal berani doang, tapi isinya nol. Bahkan dia nggak sadar dan nggak niat kalau dia naik ke meja. Senggak masuk akal apa alasan itu? Yang aku mau bahas di sini adalah makin kesini kualitas pengacara itu makin downgrade. Karena apa? Syarat untuk menjadi pengacara sekarang itu sangat-sangat mudah. 25 tahun minimal. Sudah melalui pendidikan khusus profesi advokat PKPA. PKPA jangankan 3 bulan 6 bulan, ada yang cuma ekspres 1,5 bulan sudah lulus pendidikan. Apakah itu bisa mencakup seluruh ilmu yang harusnya dia peroleh sebagai seorang advokat? Saya nggak jamin semua orang dapat. Ujian profesi advokat, lalu sudah magang 2 tahun di kantor advokat. Sekarang surat keterangan magang, saya jamin nggak semua itu asli, nggak semua orang itu menjalani benar-benar 2 tahun di kantor advokat. Tinggal bayar ke advokat yang sudah berpraktek cukup lama, ngeluarin surat keterangan magang, selesai. Terus lalu disumpah di pengadilan tinggi, sudah jadi advokat, gitu aja. Gimana enggak tambah lama tambah downgrade kualitas advokatnya kalau syaratnya segampang itu? Organisasi advokat sekarang itu juga kejar tayang. Pokoknya terima duit untuk PKPA, untuk upah, terima duit, selesai. Pokoknya banyak-banyakan peserta. Ini yang harus kita perbaiki. Saya sangat gak setuju kalau syaratnya itu semudah itu. Walaupun saya pun produk dari syarat yang mudah itu. Tapi apakah semua orang itu mau belajar? Saya nggak jamin sih. Loh kok, terus kalau syaratnya terlalu mudah gimana? Kan masih banyak orang yang mau jadi pengacara. Nanti kalau terlalu sulit, nggak bisa mencapai cita-citanya. Hei, advokat itu penegak hukum. Advokat itu officium nobile. Advokat itu adalah profesi yang mulia. Bukan sekedar profesi. Kalau nggak mumpuni jadi pengacara, nggak usah jadi pengacara. Kerja lain aja. Dagang apa kayak dagang gorengan kayak. Bisnis apa kek? Gak usah ngancurin martabat satu profesi advokat, tak perlu. Tak perlu. Indonesia pun juga gak diuntungkan kok dengan adanya kamu sebagai pengacara. Kalau kamu kerjanya awur-awuran, tabrak hukum sana, tabrak hukum sini. Jadi ya warga TikTok, hati-hati cari pengacara. Pertanyakan integritasnya. Jangan yang siang ngomong A, malam ngomong B, besoknya ngomong C. Hindari pengacara macam itu. Hindari pengacara yang hanya bisa ngomong. Karena pengacara itu bukan profesi yang sekedar pintar ngomong. Pengacara itu yang melindungi kepentingan hukummu. Ya, tolong diingat-ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firdaus Soibowo bikin gempar seluruh masyarakat Indonesia karena tindakannya, aksinya, abstraksinya yang naik ke atas meja di PN Jakarta Utara pada saat membela Rasman Arif Nasution versus Hotman Paris Hutapea terkait dengan kasus ITE. Terlepas dari semua alasan-alasan Bang Firdaus, yang jelas naik ke atas meja meskipun persidangan itu telah ditutup atau telah selesai, tapi itu masih di ruang sidang dan Bang Firdaus itu menggunakan toga pengacara dan kapasitasnya sebagai advokat, bukan sebagai pemain sirkus. Oleh karena itu naik di atas meja dengan segala alasan apapun, apalagi sampai beliau nggak sadar siapa yang menaikkan beliau ke atas meja, klarifikasinya menurut saya itu tidak dapat dibenarkan. Saya khawatirnya PN Jakarta Utara menindaklanjuti aksi-aksi itu, termasuk Bang Rasman yang melakukan huru-hara dan sebagainya pada penghinaan terhadap pengadilan, karena menginjak meja, ya, berdiri di atas meja di ruang sidang itu adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir dan itu bisa berbahaya kalau Mahkamah Agung kemudian mencabut berita acara sumpah ya rekan-rekan kita ini, dan kita tidak mengharapkan itu sebenarnya. Ya, kalau bisa jangan banyak klarifikasi tapi
ya mohon maaf kepada PN Jakarta Utara, mohon maaf kepada Majelis Hakim, sehingga hakim lebih bisa menahan diri dan tidak menindaklanjuti dengan proses hukum. Dan kemudian sidang berikutnya pada tanggal 20 Februari 2025 ya, agendanya tetap sama, pemeriksaan saksi-saksi dari JPU. Sidang terbuka atau tertutup, yang jelas kalau Bang Rasman tidak terima ya, sidang yang akan digelar itu secara tertutup, meskipun kontennya itu atau keterangannya akan diterangkan oleh saksi itu sangat sensitif dan dia minta secara terbuka, maka bisa meminta kepada Ketua PN Jakarta Utara, bisa melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, bisa juga melaporkan ke Komisi Yudisial. Ada ruang-ruangnya. Jangan terlalu ngotot, jangan terlalu on fire sekali, jangan terlalu emosional sekali sehingga nggak bisa mengontrol diri sampai datang ke meja majelis hakim menokok-nokok meja, menuduh-nuduh koruptor dan lain sebagainya. Insinuasi seperti itu tidak perlu dilakukan begitu, karena mengingat pada akhirnya majelis hakim yang 3 orang itulah yang akan memberikan putusan terhadap Bang Rasman Arif Nasution. Jadi kalau hakimnya sudah sangat tersinggung, marah, kecewa terhadap tindakan-tindakan dan sikap serta kata-kata kita terhadap mereka, ya bisa saja yang tadinya Bang Rasman berpeluang untuk rispak, bebas atau lepas, ya mungkin tanpa mendahului putusan hakim bisa saja Bang Rasman dipidana, dan ini sangat berisiko sekali gitu. Dan ya kalau menurut saya hakim ke depan ya harus lebih tegas. Ya, jangan hakim yang malah walk out, jangan hakim yang keluar dari ruang sidang. Harusnya hakim bisa memerintahkan petugas yang ada di ruang sidang untuk mengeluarkan terdakwa, mengeluarkan penasihat hukum, mengeluarkan jaksa kalau tidak ikut tata tertib dari majelis hakim, bukan malah hakim yang walk out ya. Jadi kalau misalnya besok masih terjadi huru-hara seperti itu, hakim boleh memerintahkan untuk keluar. Dan kalau misalnya terdakwa keluar, penasihat hukum keluar, maka dia kehilangan kesempatan untuk membela dirinya. Demikian begitu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.